Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik Bu. Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Ibu. Oke, sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menyempatkan waktunya dan ikut partisipasi dalam kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Ada yang mau bantu Ibu untuk memimpin doa? Saya Bu. Oke, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu mau tanya, kira-kira di sini ada yang tahu nggak pengertian bimbingan kelompok, atau ada yang sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Belum Bu. Belum Bu. Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya. Oke, yang sudah boleh jelaskan sedikit apa itu bimbingan kelompok? Saya Bu, Oke, silakan. bimbingan kelompok ini dilakukan secara kelompok dan memanfaatkan dinamika kelompok ini. Oke, ada lagi? Saya Bu. Jadi menurut saya bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada suatu siswa yang dimana masalahnya itu membahas suatu masalah dari atau topik umum itu dari kelompok tersebut yang diberikan kepada anggota kelompok tersebut. Ya, benar semua ya. Ibu akan menjelaskan sedikit. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan yang berdinamika kelompok yang terdiri dari 8 sampai 12 orang. Nah, di dalam layanan ini bertujuan untuk menambahkan informasi kalian semua yang lebih luas dan mendalam serta bermanfaat untuk kalian semua. Oke, selanjutnya sebelum kita melaksanakan bimbingan kelompok, Ibu akan menjelaskan sedikit tata cara dalam bimbingan kelompok ini. Yang pertama, di dalam melaksanakan bimbingan kelompok, posisi duduknya membuat lingkaran atau setengah lingkaran kayak kita seperti ini ya. Itu tujuannya adalah untuk memudahkan dalam berinteraksi, terus juga memudahkan komunikasi satu dengan yang lain, dan menimbulkan rasa empati terhadap sesama. Nah, yang kedua, ada yang namanya PK. PK itu adalah pemimpin kelompok, yaitu Ibu sendiri, dan AK adalah anggota kelompok, yaitu kalian semua. Nah, yang ketiga, ketika kalian ingin mengungkapkan pendapat, alangkah baiknya angkat tangan terlebih dahulu ya, jadi biar nggak bentrok gitu. Iya Bu. Oke. Nah, di sini ada hal-hal yang harus kalian pahami dan kalian perhatikan dalam bimbingan kelompok. Kalian harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Jadi jangan takut salah, karena kita juga sama-sama belajar ya, sama-sama ingin tahu. Jadi kalau kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, nggak apa-apa, bicara aja. Karena di sini nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar, gitu ya. Paham sampai sini semuanya? Paham Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan beberapa asas-asas yang ada di dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Nah, kalian di sini secara sukarela ya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Iya Bu. Iya Bu. Oke. Nah, yang kedua asas keterbukaan. Kalian bebas dan terbuka mengemukakan pendapat, ide, saran tanpa paksaan dari siapapun atau tanpa ada rasa malu-malu atau ragu ya. Nah, yang ketiga asas kenormatifan.
semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. Nah, yang keempat, asas kerahasiaan. Kalian harus menyimpan dan merahasiakan informasi, terutama hal-hal yang tidak layak diketahui orang lain di luar kelompok ini ya. Ya Bu. Oke, sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya, apa kalian sudah saling mengenal satu sama lain? Belum Bu. Belum ya? Ya Bu. Oke, sekarang kita perkenalan dulu ya. Tapi perkenalannya kita pakai games. Nama gamesnya Polisi Numpang Tanya. Ada yang tahu? Gimana tuh Bu? Gimana tuh, Bu? Iya, contohnya ya. Misalnya gini, polisi numpang tanya sebentar atas nama. Oke, perkenalan diri kalian masing-masing. Nanti langsung nyebutin namanya ya. Nama aja apa? Iya, nama aja. Langsung ke kanan ya, muter ke kanan. Baik. Oke, Ya Bu. bisa dimengerti? Bisa ya, Bu. Boleh kita mulai ya. Yuk. Polisi numpang tanya sebentar atas nama diri kalian masing-masing. Iya, Bu. Dimulai dari Ibu Manda, Gabriel. Sabil, Afri, Sela, Amal, Baginda. Ferdi. Caldera. Putri Mae, Resa. Albert. Oke, oke, sudah pada kenal ya semuanya? Ya, Bu. Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan kembali di sini peran Ibu yaitu sebagai PK, pemimpin kelompok, yang mengatur jalannya kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Dan kalian sebagai anggota kelompok yang akan mensukseskan kegiatan bimbingan kelompok ini dengan cara menyampaikan pendapat mengenai topik pembahasan kita. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan di dalam bimbingan kelompok ini ada 2 topik pembahasan, yaitu yang pertama ada topik tugas. Nah, topik tugas itu yang sudah ditentukan oleh PK, pemimpin kelompok, yaitu Ibu, dan topik bebas yaitu topik umum yang ingin kalian bahas di dalam bimbingan kelompok ini. Nah, bagaimana kalian? Apakah sudah siap untuk masuk ke kegiatan ini? Siap, Bu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang topik bebas ya. Kira-kira menurut kalian kita membahas tentang apa nih? Saya, Bu. Oke, Kenakalan remaja, Bu. boleh. Ada lagi? Saya Bu, bully Bu. Oke, ada Saya lagi? Bu, body shaming Bu. Iya, Saya Bu, narkoba Bu. coba. Saya Bu, tawuran Bu. Tawuran. Ada lagi? Ya Bu. Korupsi. Saya Bu, pernikahan dini. Pernikahan dini. Wah, menarik tuh. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Saya Bu, bayar rokok. Bayar rokok. Saya Bu, sex education Bu. Oke, sex education. Saya Bu, Pak. pelecehan seksual Bu. Oke, wah cukup menarik ya. Semua nih topik yang akan kalian bahas. Namun pada pertemuan hari ini kita akan membahas satu topik dulu ya. Nah, menurut kalian topik mana nih yang paling lagi rame-rame gitu yang menurut kalian harus kita bahas sekarang juga? Bu, pernikahan dini. Pernikahan dini. Iya Bu, boleh Bu pernikahan dini. Oke. Boleh Bu, pernikahan dulu. Bagaimana yang lain? Apakah setuju kita membahas pernikahan dini? Setuju, Bu. Menurut kalian seberapa penting kita membahas pernikahan dini? Saya, Bu, penting sekali ya, karena agar generasi muda itu tidak terjebak di pernikahan dini, karena banyak akibat dan dampaknya, Bu, dari pernikahan dini tersebut.
Oke, ya benar sekali. Coba yang lain ada yang ingin berpendapat? Bu, saya karena saat ini mungkin banyak ya remaja putus sekolah karena hal itu, Bu, pernikahan ini. Oke, ya benar. Ada yang ingin berpendapat lagi? Karena kasus perceraian saat ini diakibatkan oleh pernikahan dini. Ya, benar. Kira-kira ada lagi yang lain, apakah sama pentingnya topik kali ini? Saya Bu, menurut saya saat ini penting banget soalnya masalah pernikahan dini itu sekarang sering banget terjadi karena akibat dari kenakalan remaja itu, Bu. Terus mungkin mereka yang melakukan pernikahan dini belum tahu resikonya ke depannya kayak apa. Jadi menurut saya penting sih bahas tentang pernikahan dini. Oke, bagus sekali. Masih ada yang lain? Atau sudah cukup ya? Oke, terima kasih pendapatnya. Kita jadi tahu kenapa kita mengangkat topik ini ya. Nah, karena itu sangat penting bagi kalian sebagai remaja. Kira-kira ada nggak orang sekitar kalian gitu di lingkungan kalian yang menikah dini? Atau saudaranya atau temannya? Ada, Bu, teman saya, Bu. Oh, Iya. kenapa tuh? Ya, jadi dia setelah lulus SMA gitu ya, langsung menikah, Bu, gitu. Yang lain belum pernah menemui secara langsung ya fenomena pernikahan dini ini? Belum, Ada Bu. saudara saya, Bu. Kenapa tuh? Kayaknya emang dia mau nikah muda aja sih, Bu. Cuman ya emang namanya juga nikah muda ya, Bu. Jadi nggak berjalan dengan mulus gitu. Oke, Ibu akan memberikan beberapa contoh fenomena pernikahan dini di Indonesia yang sempat rame ya. Yang pertama tuh ada bocah umur 7 tahun menikah dengan syekh yang berusia 54 tahun. Tuh bayangin tuh, 54 ke 7 tahun. Terus kasus pernikahan ini dilakukan oleh Pujiono Cahyo Widianto alias Syekh Puji. Diketahui setelah dilaporkan oleh pihak keluarganya sendiri gitu. 3 orang pihak keluarganya mengakui Syekh Puji menikahi seorang bocah berinisial D yang baru berusia 7 tahun pada 2016. Wah, akibat hal tersebut Syekh Puji terancam dihukum penjara seumur hidup dan bahkan bisa dikebiri dengan suntik kimia. Serem banget tuh ya. Nah, yang kedua, contohnya nih ada pernikahan bocah SMP yang laki-laki berusia 13 tahun dan perempuannya berusia 14 tahun. Masih sangat muda sekali ya. Nah, ini terjadi di Desa Gantarang, Kecamatan Kelatara, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, hal ini terjadi karena kedua orang tuanya ngebet menimang cucu. Coba deh kalian bayangkan tuh, mengharapkan seorang cucu dari anak yang usianya baru 13-14 tahun. Wah. Bagaimana menurut kalian Pak tentang dua contoh kasus ini? Oke. Menurut saya sih sangat disayangkan kan ya. Karena umur mereka itu masih jauh sekali dengan persyaratan nikah di Indonesia. Ya, benar. Ada lagi? Ya saya tuh menurut saya sih ya sayang banget sih ya untuk case yang pertama itu kan tahun itu masih bawah umur, apalagi yang menikah itu orang bisa dibilang bapak-bapak menjalankan kaki 54 tahun deh, jadi ya udah bukan usia muda lagi. Dan untuk case kedua itu menurut saya sih sangat disayangkan karena usia SMP yang langsung mereka menikmati pendidikan, mereka harus meninggalkan dunia pendidikannya karena faktor orang tua yang sangat ingin menimang cucu itu. Iya. Jadi saya sangat disayangkan sekali. Benar sekali apa yang dikatakan Mas Baginda dan Mas Gabriel ya. Oke,
sebelum lanjut, Ibu mau tanya dulu nih, menurut kalian pernikahan dini itu apa sih? Oke. Yang saya tahu pernikahan dini itu pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur. Ada lagi yang lain? Menurut saya itu pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan seseorang yang kategori usianya masih di bawah 18 tahun. Ya, ada yang ingin menambahkan? Ya Bu, pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan remaja yang umur itu belum mencapai taraf ideal gitu Bu. Ya, belum pas lah gitu untuk menikah, untuk melangsungkan pernikahan, atau bisa dikatakan mereka belum matang secara emosional, finansial, serta fisik mereka sih. Oke, ada lagi? Saya pernikahan dini itu menurut saya pernikahan yang biasanya terjadi di bawah umur yang berada di masa labil, dan itu biasanya tuh karena hanya ingin mengetahui hasrat atau keinginan yang mereka tidak tahu itu dalam seperti apa. Ada lagi? Saya Bu, jadi kalau menurut saya pribadi untuk pernikahan dini sendiri itu biasanya dilakukan oleh anak yang dia usianya tuh masih di bawah umur, belum cukup matang lah umurnya untuk melakukan pernikahan. Coba Ibu ingin mendengar pendapat dari Mas Ferdi. Ya Bu, jadi pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang masih di bawah umur gitu Bu, yang belum cukup umur gitu Bu. Coba Putri. Saya juga sama Bu. Pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang usianya masih di bawah umur. Coba Ibu ingin dengar dari Sela, apa itu pernikahan dini? Kalau pernikahan dini tuh kita kan pemerintah punya syarat-syarat tersendiri kan, mempunyai syarat-syarat untuk menikah itu seperti apa. Dan saya rasa pernikahan dini tuh belum cukup sesuai dengan pemerintah, belum memenuhi syarat. Iya, benar. Ada lagi? Ya, saya berpendapat dengan rekan-rekan sekalian Bu bahwa pernikahan dini itu merupakan pernikahan yang berusia atau kategori dalam negara. Jadi dalam agama pun sah-sah saja Bu menikah di bawah umur. Pihak yang penting kedua belah pihak itu saling setuju. Tapi dalam konteks negara itu melanggar aturan Bu sebenarnya. Terima kasih ya semuanya yang sudah memberikan pendapat. Nah, benar semua penjelasan dari kalian. Akan Ibu simpulkan ya. Jadi pernikahan dini itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang usianya di bawah 19 tahun. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan itu hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 17 tahun. Nah, apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini. Lalu pernikahan dini itu pernikahan di bawah umur itu yang belum memenuhi batas usia pernikahan yang mereka. Nah, pada hakikatnya disebut masih berusia muda atau anak-anak yang ditegaskan dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Nah, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak juga.
juga termasuk anak yang masih dalam kandungan. Apabila melangsungkan pernikahan, tegas dikatakan bahwa itu adalah pernikahan di bawah umur. Nah, sekarang ibu mau tanya, ada nggak sih faktor yang menyebabkan pernikahan dini itu terjadi? Menurut saya dari faktor yang kelima, remaja tidak bisa mengontrol diri di mana dia itu masih ada di fase pubertas, sehingga bergejolak dalam diri individu ini mendorong sesuatu yang dilarang oleh agama dan negara. Kira-kira ada lagi nggak faktornya? Menurut saya pernikahan dini itu mereka kurang pengetahuan, jadi mereka memutuskan untuk pernikahan dini. Oke, ada lagi? Saya Bu, menambahkan jawaban dari Kalira, dimana dia itu ketidaktahuan dari orang tua Bu. Misalkan kalau di desa kan ada yang namanya perjodohan, itu tidak bisa dihindari. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat? Menurut saya ada dari faktor lingkungan, dalam arti cara dia bergaul, mungkin dia belum bisa memilih cara bergaul yang benar. Oke. Kalau menurut Nuramal apa faktornya? Kalau menurut saya faktornya itu karena faktor keluarga Bu. Bisa jadi karena segi ekonomi, terus tingkat pendidikan keluarga ya mungkin yang menengah ke bawah gitu Bu, dan juga faktor keturunan. Oke, ada lagi? Kalau dari saya sih dari faktor individunya ya Bu, kayak mungkin dia masih tingkat pendidikannya masih rendah, jadi ya mungkin karena dari faktor dia sendiri akhirnya ya udah dia mau melakukan pernikahan ini karena masih kurangnya pendidikan. Oke, ada lagi? Saya berkaitan dengan jawaban beliau ya tentang perjodohan, menurut saya itu bisa terjadi karena faktor adat istiadat gitu. Yang dimana itu biasanya seorang anak perempuan tuh dianggap yang sudah dewasa itu merupakan aib jika dia ingin berkeluarga. Jadi biasanya tuh keluarganya tuh malah memilih untuk mengatasi hal tersebut dengan menjodohkan, kemudian menikahkan dengan kenalannya atau mungkin penduduk sekitar yang mereka kenal. Jadi menurut saya sih salah satu faktor pendorong manusia ini sih. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Saya pengen nambahin lagi Bu, ya jadi faktornya juga bisa dari ekonomi sih Bu. Biasanya ya kalau saya lihat di TV gitu kan ada satu keluarga yang dia berhutang sama keluarga yang kaya raya. Nah, akhirnya yang berhutang ini nggak bisa bayar, akhirnya dinikahin sama yang kaya. Biasanya sih yang dinikahin ini sama om atau yang udah kakek gitu. Gadun Kan sekarang ya. Iya. sama gadun ya. Ini gitu ya. Oke, benar sekali ya tanggapan dari kakak semua. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini itu terjadi. Yang pertama ada faktor individu. Contohnya si anak ini tingkat pendidikannya rendah gitu. Terus juga karena faktor ekonominya. Ibu punya contoh, misalnya nih ada anak perempuan yang memang keluarganya itu ekonominya kurang gitu, jadi sama keluarganya yaudahlah daripada lanjut sekolah mending gue jodohin aja nih gitu sama orang yang mau sama dia gitu. Dan bisa juga untuk dijadikan jalan keluar gitu, misalnya kayak tadi Mas
keluarga ini, si keluarga A punya utang sama keluarga B gitu, terus keluarga A nggak bisa bayar, jadi yang jadi ininya korbannya si anaknya gitu, jadi anaknya dijodohin ke keluarga B gitu biar utangnya semua lunas. Itu juga ada faktor lingkungan, yaitu adanya beberapa kepercayaan bahwa seorang gadis yang sudah dewasa tapi belum menikah itu sebagian tuh ada yang menyebutnya itu aib gitu, aib keluarga. Jadi si keluarga ini tuh nyuruh ya udah dia cepet-cepet nikah aja gitu daripada diomongin tetangga kan gitu. Nah itu dijadikan juga faktor penyebab pernikahan dini. Terus juga kepercayaan dari masyarakat setempat gitu, katanya kedewasaan seseorang itu dinilai dari status pernikahannya gitu. Kalau yang perempuan nih katanya lebih baik status janda daripada perawan tua gitu. Dan kalau kejantanan seorang pria dibilang itu dinilainya nih dari seringnya melakukan pernikahan. Itu tuh budaya sebagian masyarakat. Nah, sekarang ibu mau tanya, menurut kalian apa dampak dari pernikahan dini? Menurut saya dampaknya itu ada dua ya, negatif dan positif. Tapi lebih condong ke negatifnya gitu. Kalau dilihat dari dampak positifnya, mereka ini menikah di usia dini bagus karena kondisi fisiknya masih bagus. Mereka masih mampu untuk bekerja dan bisa menafkahi keluarganya dengan maksimal. Nah, kalau dari dampak negatifnya itu biasanya rentan sekali terjadi perceraian dan juga terjadi keguguran ketika mengandung, karena sel-sel yang ada di tubuh wanita ini belum sepenuhnya matang. Ya, ada lagi? Ya Bu, saya setuju dengan yang dikatakan sama Afri Bu mengenai pernikahan dini. Itu memang sangat rentan terjadinya Bu. Setelah terjadinya percayaan tersebut akan menimbulkan rasa tidak percaya Bu, dan trauma yang akan dirasakan orang yang sudah mengalaminya. Iya, ada lagi? Boleh Bu, saya Bu. Untuk di masalah atau dampak pernikahan dini ini sering terjadinya KDRT Bu ya, dimana karena pernikahan dini ini di usia yang mereka yang sangat muda itu susah mengendalikan emosi mereka Bu, jadi tentang terjadinya KDRT. Kira-kira ada lagi nggak dampaknya? Dampaknya itu pendidikannya jadi terputus Bu, terus kesempatan buat terusin ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi juga hilang. Kalau menurut saya apa dampaknya? Kan dampaknya ada positif sama negatifnya sih. Kalau positifnya dia terhindar dari perzinahan juga kan. Jadinya karena dia setidaknya udah sah gitu, mau kayak gimana pun udah bebas. Kalau untuk dampak negatifnya itu dia karena sudah berkeluarga itu harus meminta izin ke suaminya kan, tidak sebebas mungkin seperti dia sebelum menikah gitu. Ya, ada lagi? Saya Bu, jadi kan kalau yang menikah di bawah umur itu kan pasti kan belum dapat buku nikah Bu, jadi untuk mengurus surat-surat ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan tuh akan sangat sulit Bu karena belum ada buku nikah, jadi sangat berdampak besar sih buat kedepannya Bu. Iya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Bu, menurut saya berdampak pada kesehatan mental ya. Mulai dari emosi yang tidak stabil
tidak bisa mengurus diri sendiri, harus menjalani peranan orang tua, masalah keuangan dalam keluarga, dan lainnya. Nah, tekanan ini akan menyebabkan stres, depresi, bahkan berujung bunuh diri. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Oke, gue akan menyimpulkan sedikit. Benar ya, dampaknya itu ada dua. Kita bisa lihat dari sisi positifnya dulu. Bisa tadi yang dikatakan sama Sela benar, menghindari perzinaan gitu, itu juga bisa terjadi. Terus tapi lebih banyaknya itu menurut ibu dari dampak negatifnya ya, apalagi yang usianya di bawah 18 tahun tuh untuk perempuan, untuk mengandung seorang anak itu masih belum matang gitu, sel-selnya yang lain tuh belum matang sebelumnya gitu. Belum siap, iya benar, belum siap, dan resiko keguguran atau apapun itu tuh lebih banyak gitu untuk wanitanya. Oke. Sebelum ibu lanjut, kayaknya pada suntuk semua nih. Gimana kalau kita main games dulu? Wah, seru Bu, itu Bu. Biar seru ya. Iya Bu. Yeay! Kita main gamesnya tepuk siang malam. Jadi kalau pagi siang malam. Kalau ibu bilang tepuk pagi, berarti kalian tepuknya 1 ya. Kalau siang tepuknya 2, kalau sore tepuknya 3, kalau malam nggak boleh kena. Iya Bu. Oke, paham? Oke. Paham Bu. Nah, pokoknya kalau malam nggak boleh kena ya. Iya Nggak Bu. boleh bunyi ya, nggak boleh bunyi, nggak boleh bunyi. Kalau salah gimana Bu? Oke, kita percobaan dulu. Kalau salah enaknya gimana nih? Bukan gorengan. Kalau salah nggak apa-apa. Kalau salah nggak apa-apa ya, kita ulang aja dulu. Oke, kita mulai ya. Pagi. Yang kompak. Ya. Yang kompak ya. Yang kompak, yang kompak. Teman-teman. Oke, fokus. Siang. Yang kompak dong. Oke, ibu ulangi ya. Kalau pagi tepuknya 1, kalau siang 2, kalau sore 3. Nah, kalau malam nggak boleh kena. Oke, fokus ya, harus kompak. Pagi, malam. Nggak fokus. Oke, kita ulangi lagi. Nggak fokus. Lagi. Konsen ya. Pagi. Sore. Ya, sore emang ada Bu. Sore Sore. aja. Gimana caranya? Maaf teman-teman. Albert, aduh. Oke, lagi ya, konsen. Albert belum makan ya? Konsentrasi dimulai. Tepuk siang. Malam. Ada yang belum fokus. Oke, ulangi ya. Hukuman dong Bu. Apa nih? Hukuman Bu. Biar seru Bu. Ada hukumannya. Apa? Cek roti di Shopee. Gak usah mudah Bu, ini juga ada seru Bu. Ya udah, harus konsen ya. Konsentrasi dimulai. Siang. Sore. Pagi. Ayo. Lagi. Pagi. Malam. Iya. Ya fokus.
fokus. Oke, udah fokus semuanya. Benar. Atau mau kita ulangin lagi, sekali lagi? Iya. Boleh, boleh. Jadi nggak fokus. Sekali lagi ya. Dengar kalian jadi nggak fokus. Ya, ayo. Harus semangat semuanya. Konsentrasi dimulai. Pagi, sore, malam, pagi, siang, pagi, malam. Nggak fokus. Nggak fokus. Udah Mas Albert. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, karena sekarang ibu lihat kalian sudah fokus dan semangat kembali, akhirnya kita lanjutkan pembahasan yang tadi ya. Oke, karena kita sudah membahas tentang pengertian, tentang faktor, penyebab gitu dan juga dampaknya. Kira-kira menurut kalian apa sih cara pencegahan dari pernikahan dini ini? Bu, kalau menurut saya cara mencegahnya itu dengan menanamkan nilai-nilai agama, terus juga orang tua tuh harus lebih berperan aktif dalam mendidik anaknya dengan baik dan mengontrol kegiatan-kegiatan anaknya apakah sudah melakukan Saya sih sependapat dengan tadi, dengan pendapatnya Putri. Jadi ya kita sebagai muda ya lebih baik kita melakukan banyak kegiatan yang hal positif. Dan kalau bisa sih Bu, untuk kegiatan bimbingan komitmen seperti ini ya harus sering-sering diadain sih Bu. Dan juga kan kita sebagai remaja jadi merasa teredukasi dan wawasan kita bertambah gitu. Jadi ya apa sih bahaya pernikahan dini gitu. Dan juga mungkin nanti ya pembahasan yang lain yang mungkin kita nggak tahu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Saya betul tuh Bu yang dikatakan Albert tadi. Jadi kita tuh sebagai remaja butuh yang namanya edukasi terhadap pernikahan dini. Dari saya itu juga tentang pernikahan dini ini orang tua juga turut berperan penting untuk memberikan arahan kepada anaknya. Dengan pengetahuan yang sudah didapatkan, nantinya akan mencegah terjadinya pernikahan dini dan angka kematian tertentu begitu. Berarti di sini peran orang tua itu sangat penting ya. Betul Bu. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Bu, kalau menurut saya untuk mencegah pernikahan dini itu kita lakukan sosialisasi berkeluarga, karena kan sebagian kayak tentang pernikahan dini itu terjadinya di desa ya Bu, jadi harus disosialisasiin gitu berkeluarga. Oke, benar sekali. Cara pencegahannya yang tadi kalian bilang, yang pertama tuh kita harus menanamkan nilai-nilai agama, ya kan? Terus juga orang tua tuh harus berperan aktif dalam mendidik anaknya gitu. Terus juga orang tua tuh harus mengontrol kegiatan anak-anaknya juga gitu. Jadi biar tahu nih, biar nggak menyimpang juga gitu. Terus juga benar, terima kasih masukannya dari Albert, harus ada sering-sering mengadakan kegiatan bimbingan kelompok ini ya gitu, biar kalian semua teredukasi
bukan cuma tentang pernikahan dini aja, tapi yang lain yang berkaitan dengan remaja gitu. Terus juga sosialisasi ke desa-desa gitu kan. Ya, betul Bu, betul. Iya, betul. Nah, itu tuh penting tuh. Iya. Biar mereka semua tahu gitu. Jadi biar kita juga bisa mengubah pola budaya di masyarakat tersebut. Oke. Selanjutnya setelah kegiatan ini teman-teman mau atau enggak berkomitmen untuk melakukan sosialisasi di lingkungan sekitar. Oh ya. Ya Bu, Oke, Bu. itu ya. Apalagi tadi tuh yang ada tetangganya, temennya. Iya, tuh, Bu, itu betul. juga dikasih tahu di sosialisasi. Oke, pertanyaan terakhir nih. Menurut kalian mending menikah dini atau menikah muda? Nikah muda. Nikah muda. Bu. Tapi Bu, saya mau tanya Bu, ini menikah dini sama menikah muda bedanya Bu? Ada yang bisa jawab? Saya mau ngasih pendapat tuh. Menurut saya kalau nikah dini itu belum matangnya Bu, kayak dari kesiapan umur, terus fisik sama kisah ekonominya juga belum tentu siap. Tapi kalau nikah muda mungkin umurnya muda, cuman mereka udah punya kematangan sendiri gitu Bu, kayak dari ekonominya, terus fisiknya juga udah siap, terus mereka kayak emang udah nyiapin semuanya gitu Bu untuk nikah muda. Oke, ya. Benar sekali. Oke, benar ya yang dikatakan tadi sama Resa gitu. Perbedaannya menikah muda dan menikah dini. Kalau menikah dini itu ya emang yang belum matang persiapannya gitu. Dan gitu emang yang umurnya tuh di bawah standar di negara ini ya, 18 ke bawah itu langsung pernikahan dini. Kalau nikah muda mungkin emang yang dia sudah punya komitmen, sudah siap untuk semuanya, tapi memang umur mereka masih terbilang muda, paling 20-an ke atas gitu ya. Itu tuh bedanya. Oke, ada lagi? Atau di sini ada yang berencana menikah muda? Saya doang. Oke, silakan sama. Saya berpikirnya jadi nanti kalau misalnya kita nikah muda kan pantaran sama anaknya nggak jauh banget gitu loh. Saya sama orang tua aja bedanya jauh banget. Nah, sedangkan kalau nikah muda nanti pantarannya nggak terlalu. Jadi saya bisa mengikuti perkembangannya di masa depannya nanti, baik segi media sosial atau pemahaman tentang remajanya, jadi kayak lebih paham gitu. Nggak kudet. Emang ada rencana mau nikah muda apa nih? 23 enggak, umur 23 mungkin. Ada lagi? Sudah? Udah Bu. Ya, saya juga Sama semua nikmatin masa muda saya. Nggak mau terburu-buru untuk memilih, karena nanti takutnya salah aja. harus siap mental Iya, dulu, benar. siap finansial. Semua apapun harus dipersiapkan ya. Jadi kalau kalian mau nikah tuh persiapannya jangan setengah-setengah gitu. Pasti bakal berhenti di tengah jalan, dan itu jangan sampai terjadi. Ya. Oke, karena kita sudah di akhir kegiatan, Ibu ingin kalian menyimpulkan sedikit apa yang sudah kita bahas pada hari ini.
Ada yang ingin menyimpulkan? Saya Bu, Oke. kesimpulan dari saya mengenai topik pernikahan dini ini, kita dapat mengetahui bahwa pernikahan dini itu memiliki dampak negatifnya dibandingkan dampak positif, karena pernikahan dini ini sangat memiliki banyak risiko yang akan dihadapi, mulai dari perceraian, gugurnya kandungan, melahirkan bayi prematur, dan terjadinya KDRT tubuh. Dan lagi? Ya Bu, kalau kesimpulan dari saya sih lebih fokus kepada peran orang tua ya Bu ya, sebagai yang memberi edukasi pertama karena di rumah terhadap anaknya, terus yang kedua juga sebagai fungsi pengawasan. Jadi menurut saya orang tua ini sangat memiliki peran yang sangat penting ya Bu ya. Jadi memberi edukasi supaya terjauh dari pergaulan bebas, hindar dari yang tadi disebut sebagai seks bebas dan lain-lain. Dan juga fungsi pengawasan juga itu sangat penting, dimana kan anaknya yang notabene yang juga masih di bawah umur, jadi bisa dikontrol, ditanya apa kesibukannya hari ini, sudah di mana, sedang apa, seperti itu sih Bu. Ada lagi? Saya Bu, menurut saya kesimpulannya selain peran orang tua dalam mendidik agar tidak terjadi pernikahan dini dan juga nggak terjadi hal-hal negatif yang akan dialami setelah memutuskan untuk nikah dini, dari diri sendiri sih Bu, terlebih dahulu tuh harus menanamkan suatu pernikahan yang positif dengan mengetahui baik dan buruknya suatu hal, terus menanamkan nilai-nilai agama dan juga memiliki wawasan yang luas. Oke, benar ya yang dikatakan kalian tadi tuh, faktor penyebab utama pernikahan ini itu adalah karena kurangnya pengetahuan orang tua. Nah, peran yang paling utama itu adalah orang tua ya. Jadi kalian nih, para calon orang tua, guru pertama anak-anak kalian, terus kalian tuh harus menanamkan nilai-nilai agama sedini mungkin. Nah, untuk kalian nih yang perempuan, para calon ibu, untuk anak-anak kalian, mau kalian nanti jadi wanita karir atau jadi ibu rumah tangga, sesibuk apapun kalian harus memperhatikan anak kalian. Tuh. Nah, selain itu kalian juga harus mempelajari tentang kenakalan remaja, pubertas, sex education gitu. Terus untuk mengedukasi anak-anak kalian nanti atau mensosialisasikan kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, sekarang Ibu ingin kalian menyampaikan kesan dan pesan pada kegiatan hari ini. Sekarang kalau dari saya ya menurut saya cukup menyenangkan karena topik yang dari pembahasan hari ini tuh menambah wawasan juga ilmu pernikahan. Oke, ada lagi? Saya Bu, kalau untuk kegiatan ini sih saya merasa sangat bermanfaat ya Bu, bagi diri saya dan juga untuk yang lain. Terus juga manfaatnya saya sebagai orang yang introvert itu saya jadi berlatih untuk mengemukakan pendapat. Jadi saya berani buat mengemukakan pendapat di sini.
lagi? Kalau pesan dari saya mengikuti kegiatan ini sangat juga semangat membahas topik pada kegiatan hari ini. Juga kan kegiatan ini juga mengedukasi kita sebagai orang yang belum tahu banyak mengenai pernikahan ini. Oke, ada lagi? Saya Bu, pesan-pesan saya kalau semoga ini bisa berkelanjutan lagi, kita bisa ketemu lagi membahas tentang pergaulan bebas Ibu, karena kan masih nyambung sama pernikahan dini. Banyak yang melakukan pernikahan dini juga dikarenakan dia melakukan kesalahan besar gitu, hamil di luar nikah itu bisa jadi juga kan. Nah, jadi kita dapat memahami dampak negatifnya itu kayak gimana. Jadi biar kita tahu, semua tahu tuh dampak-dampaknya kayak gimana. Jadi jangan salah melangkah buat ke depannya. Jadi kayak untuk masa depan kita semua juga jadi lebih baik, jadi jelas, atau kita bisa melakukan melanjutkan pendidikan yang tinggi. Iya, ada lagi? Saya Bu, kalau dari saya banyak hal-hal baru sih Bu yang didapatkan, terus kayak banyak informasi juga yang dapat dipahami, dicerna gitu Bu. Oke, ada lagi? Saya Bu, selain menambah wawasan mengikuti kegiatan ini, jadi saya juga dapat ketemu sama orang-orang baru gitu, teman-teman baru. Ada lagi? Bu, topik hari ini cukup menarik bagi saya juga, cukup bisa memahaminya. Mungkin lain kali ada lagi yang seperti ini gitu Bu. Karena saya tertarik. Oke. Max, ada lagi? Saya Bu, kalau dari saya untuk pertemuan selanjutnya semoga topiknya ini jauh lebih menarik Bu. Saya sangat antusias banget Bu untuk Oke, bertemu minggu semangat depan ya. Bu. Oke, semua sudah memberikan kesimpulan serta kesan dan pesannya masing-masing pada webinar kelompok hari ini. Apakah kalian semuanya mau apabila kita mengadakan kegiatan ini? Oh, sangat mau. Sangat mau. Semangat Bu saya Bu. Oke, nanti kita agendakan lagi. Oke, baik, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya atas waktu dan partisipasi aktifnya dalam kegiatan pada hari ini. Semoga apa yang telah kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin doa lagi? Saya Bu. Oke, silakan. Baik teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dari kepercayaan masing-masing, berdoa dulu. Doa selesai. Sebelum bubar kita nyanyi Gelang si Patu Gelang dulu ya. Yeay, nyanyi. Iya, ayo. Udah lengkap. 2, 2, 3. Gelang si Patu gelang, gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama.
Yang Ibu.